Apabila di pertemuan kedua dan pertemuan pertama kita sudah membahas transistor sebagai penguat untuk menangani sinyal kecil, nah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas transistor yang digunakan sebagai penguat sinyal besar untuk menangani daya yang besar sehingga disebut dengan penguat daya. Kemudian untuk penguat daya ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah penguat daya kelas A, penguat daya kelas B, kemudian ada penguat daya kelas AB yang merupakan perbaikan dari penguat daya kelas B. Kemudian juga ada penguat daya kelas C. Selanjutnya berdasarkan metode pengkoplingannya ada kopling langsung, kopling kapasitif, dan kopling transformator. Untuk operasi kerja penguat daya kelas A, ini bisa dilihat dari grafik pada gambar sebelah kiri ini, di mana sinyal output bervariasi atau berayun sebesar siklus 360 derajat, bekerja pada daerah aktif di garis beban transistornya, mempunyai distorsi yang rendah, dan efisiensi maksimum hanya sebesar 25%. Kemudian untuk operasi kerja penguat daya kelas B, ini sinyal output hanya bervariasi sebesar setengah dari siklus dari penguat daya kelas A, yaitu sebesar 180 derajat. Nah, ini adalah sinyal output yang bervariasi atau berayun pada penguat daya kelas B, yaitu setengah dari siklus pada penguat daya kelas A. Pada penguat daya kelas B ini cenderung bergeser ke daerah cut-off dari garis beban transistornya, mempunyai cacat crossover, dan efisiensi maksimum ini cukup tinggi, yaitu 78,5%. Selanjutnya adalah operasi kerja penguat daya kelas AB. Sinyal output bervariasi sebesar siklus 180 derajat hingga 360 derajat. Nah, penguat daya kelas AB ini merupakan perbaikan dari penguat daya kelas B, karena pada penguat daya kelas B tadi mempunyai cacat distorsi atau cacat crossover, sehingga diperlukan penguat daya kelas AB sebagai perbaikannya. Nah, untuk efisiensi maksimumnya ini mencapai 78,5%, sama dengan efisiensi maksimum pada penguat daya kelas B. Kemudian operasi kerja penguat daya kelas C ini untuk sinyal outputnya berayun atau bervariasi sebesar siklus lebih kecil dari 180 derajat. Jadi hanya di bagian puncaknya saja yang akan diproses pada penguat daya kelas C ini. Cenderung bergeser ke daerah cut-off dari garis beban transistornya. Dan efisiensi maksimumnya bisa berada di atas 78,5%. Jadi lebih tinggi dari penguat-penguat di kelas yang lain, yaitu dari penguat daya kelas A, penguat daya kelas B, dan penguat daya kelas AB. Jadi untuk penguat daya kelas C ini merupakan penguat daya yang memiliki efisiensi paling tinggi dibandingkan dengan penguat daya lainnya. Nah, ini merupakan metode pengkoplingan yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Terdapat kopling langsung, kopling transformator, dan kopling kapasitor. Nah, untuk kopling langsung ini di mana output dari rangkaian penguat daya ini bisa langsung disalurkan ke perangkat beban, misalnya speaker ataupun motor. Kemudian untuk kopling transformator ini pengkoplingannya dilakukan secara induktif, jadi menggunakan kumparan primer dan sekunder pada transformator, sehingga transfer energi atau transfer daya dari rangkaian penguat daya itu sendiri dilakukan secara induktif menggunakan kopling transformator. Kemudian ada kopling kapasitor, di mana output dari rangkaian penguat daya akan melewati kapasitor yang dihubungkan secara seri sebelum dihubungkan ke perangkat beban. Pada pertemuan ketiga ini kita hanya akan membahas penguat daya kelas A. Untuk rangkaian dasarnya bisa dilihat dari gambar berikut ini.
di mana di sini terdapat VCC yang merupakan tegangan sumber, kemudian ada RC. RC ini merupakan resistor yang dipasang di kaki kolektor, kemudian juga sekaligus sebagai resistor beban atau load. Di sini juga terdapat RB, ini dipasang pada kaki basis untuk menghasilkan tegangan bias dan arus bias untuk transistor. Kemudian di kaki basis ini terdapat PI yang merupakan tegangan sinyal input. Untuk cara kerja penguat daya kelas A bisa dilihat dari grafik daerah kerja transistor, di mana sinyal output baik itu arus maupun tegangan nanti akan berayun di daerah aktif transistor, yaitu di antara daerah saturasi dan daerah cut off. Maka untuk ayunan dari sinyal output ini akan berada di daerah aktif atau daerah linear suatu transistor. Bisa dilihat mulai dari titik pertama, titik 1, kemudian berayun ke titik 2, kemudian kembali turun lagi ke titik 3. Ini akan sesuai ya, untuk ayunannya dia akan berada di daerah aktif atau daerah linear daerah kerja transistornya. Nah, seperti itu. Nah, berarti untuk penguat daya kelas A ini, ayunan tegangan maupun ayunan arus ini harus berada pada daerah aktif transistor dan tidak boleh menyentuh daerah saturasi ataupun daerah cut off pada transistor. Nah, apa yang terjadi apabila sinyal atau arus dan tegangan output ini menyentuh salah satu dari daerah cut off ataupun daerah saturasi transistor, maka yang terjadi sinyal arus dan tegangan tersebut akan terpotong. Nah, ini karena pada ujung atau pada puncak tegangan ataupun arus ini menyentuh daerah cut off transistor, sehingga ada bagian yang hilang, ada bagian puncak dari sinyal yang hilang atau terpotong karena arus ataupun tegangan tidak bisa diteruskan atau tidak bisa disalurkan ke perangkat beban. Nah, ini terjadi apabila kita tidak tepat meletakkan titik kerja Hi. Nah, titik kerja Hi ini harus berada tepat pada di tengah-tengah dari daerah aktif atau daerah linear transistor. Nah, oleh karena itu, dalam perancangan rangkaian penguat daya kelas A ini, yang terpenting adalah menentukan posisi atau letak dari titik kerja Hi ini untuk menentukan resistansi RB-nya ataupun resistansi RC. Nah, itu nanti akan menentukan posisi dari titik kerja Hi ini agar sinyal output tidak terpotong, baik itu arus maupun tegangan yang akan nanti disalurkan ke perangkat beban. Nah, ini untuk analisis bias DC. Untuk analisis bias DC, pada arus basis diatur oleh VCC dan RB-nya. Jadi pada penguat daya kelas A ini, transistor memerlukan arus atau tegangan bias ya. Jadi untuk mengaktifkan transistor, nah itu transistor akan aktif apabila diberi tegangan minimal 0,7 volt. Di bawah 0,7 volt maka transistor belum aktif. Nah, ini untuk menentukan titik kerja Hi, ini digunakan persamaan berikut ini, di mana arus basis ini dapat diatur oleh VCC dan RB. Nah,
Untuk VCC ini kan kita asumsikan konstan ya, karena merupakan tegangan sumber dari power supply. Kemudian yang bisa kita atur adalah RB-nya, yaitu resistor yang terhubung ke kaki basis. Di sini untuk menentukan posisi atau letak titik kerja Hi, maka kita harus menentukan terlebih dahulu IBH-nya, yaitu VCC dikurangi 0,7 volt dibagi dengan RP. Kemudian untuk menghitung arus kolektor di titik kerja Hi atau ICH, ICH sama dengan beta dikalikan dengan IB atau IBH. Jadi beta ini merupakan nilai konstanta yang sudah tertera pada datasheet suatu transistor yang sudah ditentukan oleh produsennya. Untuk nilai beta pada transistor yang digunakan sebagai penguat daya ini biasanya pada kisaran 25 hingga 50. Sehingga apabila IBG-nya sudah ditemukan, maka tinggal kita kalikan dengan nilai beta untuk mengetahui besarnya arus kolektor di titik kerja Hi. Posisinya di sini, ICH. Kemudian untuk menentukan tegangan kolektor emitor di titik kerja Hi atau VCE-Hi, nah ini VCC dikurangi dengan IC kali RC. Untuk VCE-Hi posisinya di sini, yaitu pertemuan antara titik kerja Hi dengan IC-Hi. Kemudian daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian ini dihitung menggunakan persamaan berikut. Ini PIDC ini merupakan daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian, sama dengan VCC dikalikan dengan ICH. Jadi sebelum rangkaian penguat daya ini menyalurkan daya ke rangkaian atau perangkat beban seperti speaker ataupun motor, nah untuk penggunaan bias DC ini sebenarnya suatu rangkaian penguat daya sudah mengonsumsi daya terlebih dahulu. Jadi belum digunakan, tapi rangkaian penguat daya yang kita rancang akan mengkonsumsi daya dari tegangan sumber yang bisa dihitung menggunakan persamaan PIDC ini. Kemudian untuk analisis AC, nah di sini kita akan menghitung daya luaran menggunakan nilai-nilai yang ditentukan, misalnya nilai RMS. Misalnya yang ditentukan adalah arus ataupun tegangan RMS. Bisa juga dari arus ataupun tegangan puncak atau puncak ke puncak. Ya, nanti sesuai dengan yang diketahui. Apabila yang diketahui adalah arus ataupun tegangan RMS, maka kita gunakan persamaan daya luaran menggunakan nilai RMS. Kemudian apabila diketahui arus dan tegangannya adalah nilai puncak, maka kita gunakan persamaan yang kedua. Begitupun seterusnya hingga pada nilai arus ataupun tegangan peak to peak, maka kita gunakan persamaan yang ketiga ini. Kemudian untuk menghitung efisiensi rangkaian penguat daya, karena PO ini sudah diketahui menggunakan ketiga persamaan di atas ini, maka tinggal kita bagi dengan PIDC dikalikan dengan 100%, maka kita akan mengetahui besarnya efisiensi dari rangkaian penguat daya kelas A yang kita rancang. Untuk efisiensi maksimumnya bisa dihitung atau dianalisis menggunakan persamaan berikut ini, di mana untuk penguat daya kelas A ini mempunyai efisiensi maksimum sebesar 25%. Nah, ini merupakan penguat daya yang mempunyai efisiensi paling kecil, yaitu hanya sebesar 25%. Kemudian untuk 75%-nya sendiri kemana? Nah, karena pada penguat daya kelas A ini hanya menggunakan satu transistor untuk menguatkan seluruh siklus, yaitu 360 derajat,
maka transistor ini menanggung beban yang sangat besar, sehingga daya listrik yang dilewatkan pada rangkaian penguat daya ini tidak bisa sepenuhnya disalurkan ke perangkat beban, sehingga ada beberapa daya ataupun energi yang berubah menjadi panas, yaitu disipasi panas ya, atau pelesapan panas. Karena tidak semua energi atau daya dari power supply bisa disalurkan ke perangkat beban, sehingga energi sisanya berubah menjadi panas, kemudian sisanya 25% ini yang bisa kita gunakan untuk disalurkan ke perangkat beban. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pada pertemuan ketiga ini. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang contoh soal ya. Contoh soal yang nanti akan bisa kita pelajari untuk mengerjakan tugas ketiga untuk pertemuan ketiga ini. Oke, kita akan beralih ke contoh soal. Di sini terdapat suatu rangkaian penguat daya kelas A yang sama dengan pada PPT tadi. Kemudian saya gambar ulang. Di sini problemnya adalah gambarlah garis beban DC, titik kerja Hi, dan hitunglah daya masukan, daya luaran, serta efisiensi rangkaian penguat daya di atas dengan parameter-parameter berikut. Di sini diketahui VCC atau tegangan sumbernya sebesar 20 volt. Kemudian RP-nya sama dengan 1 kilo ohm, RC-nya 20 ohm. Untuk IB peak-nya sebesar 10 mA, kemudian betanya sama dengan 25. Nah, karena yang diketahui di sini adalah IB peak atau arus basis peak puncak, maka untuk perhitungan PO yang sudah kita bahas tadi menggunakan perhitungan PO menggunakan nilai yang arus puncak atau arus peak ya. Untuk menyelesaikan problem yang ada di sini, maka solusinya kita pertama-tama akan menentukan titik kerja Hi terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan titik kerja Hi? Kita harus menghitung nilai arus basis di titik kerja Hi. Rumusnya sudah kita tampilkan di atas tadi di PPT, yaitu VCC dikurangi dengan 0,7 volt dibagi dengan RB. Nah, karena VCC-nya sama dengan 20 volt, tinggal kita masukkan saja, didapatkanlah arus IBH sebesar 19,3 mA. Kemudian setelah kita menemukan nilai IBH, bisa digunakan untuk menentukan nilai ICH atau arus yang mengalir pada kaki kolektor di titik kerja Hi. Itu sama dengan beta 25 tadi dikalikan dengan IBH 19,3 mA. Kita dapatkan 482,5 mA atau apabila kita konversi ke ampere sebesar 0,48 ampere. Kemudian kita juga bisa menentukan VCEH karena ICH sudah kita temukan. VCEH sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Karena RC-nya sama dengan 20 ohm ya, untuk VCC-nya juga 20 volt, maka kita masukkan saja nilainya. Kemudian juga IC-nya sudah kita temukan sebesar 0,48 ampere. Untuk VCEH-nya sama dengan 10,4 volt. Nah, dari ketiga persamaan ini kita sudah bisa menentukan garis beban DC dan titik kerja Hi. Nah, untuk garis beban DC, nah ini ditentukan oleh ICH dan VCEH. Jadi nilainya adalah 0,48 ampere dan 10 volt. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk ICH posisinya di sini. Posisinya berada di sini yaitu sebesar 4
182,5 mA apabila pada skala miliampere. Kemudian untuk nilai VCEG-nya berada di sini 10,4 ya, 10 lebih sedikit ya, 10,4. Posisinya di sini kita tarik garis lurus dan titik pertemuan antara garis VCEG dan ICG ini merupakan garis titik kerja Hi. Titik kerja Hi, posisinya di sini. Nah, ini juga bersinggungan dengan nilai IBH 19,3 mA. Nah, sebelumnya kita menentukan garis beban DC ya, garis beban DC dari rangkaian penguat kelas A yang kita rancang. Nah, untuk IC maksimumnya yaitu pada daerah saturasi transistor ini sebesar 1 ampere atau 1000 miliampere. Kemudian untuk di daerah cut off-nya ini VCE sama dengan VCC yaitu pada 20 volt. Nah, ini bisa kita lihat dari persamaan ini ya. Jadi untuk menentukan garis beban DC, untuk menentukan nilai IC ini, dari mana kita mendapatkan nilai 1000 mA? Kita dapatkan dari persamaan ini, VCC dibagi RC, yaitu merupakan arus kolektor maksimum. Jadi arus maksimum yang mengalir pada kaki kolektor, yaitu VCC dibagi dengan RC. 20 volt dibagi dengan 20 ohm, maka kita dapatkan 1 ampere atau 1000 miliampere. Nah, ini pada daerah saturasi transistor. Kemudian untuk pada daerah cut off-nya yaitu ketika VCE sama dengan VCC yaitu sebesar 20 volt. Nah, di sini untuk letak dari daerah cut off di sini di mana VCE sama dengan VCC dan arus IC-nya ketika cut off ini akan berada pada nilai 0 ya, 0 miliampere. Nah, dari persamaan yang sudah kita bahas ini kita sudah bisa menentukan garis beban DC, kemudian titik kerja Hi dari rangkaian penguat daya kelas A yang sudah kita rancang menggunakan parameter-parameter yang sudah kita tentukan. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian penguat daya. Kemudian juga daya luaran yang bisa disalurkan ke perangkat beban, serta besarnya efisiensi rangkaian dari penguat daya yang kita rancang. Untuk menghitung daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian yaitu PIDC, sini menggunakan persamaan VCC dikalikan dengan ICH yaitu sebesar 9,6 watt. Jadi rangkaian penguat daya kelas A yang kita rancang ini sebelum dipakai untuk menghidupkan atau mengaktifkan perangkat beban itu sudah mengonsumsi daya sebesar 9,6 watt. Kemudian untuk analisis AC yaitu daya output yang bisa dikeluarkan atau disalurkan ke perangkat beban ini bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. IC peak kuadrat per 2 dikalikan dengan RC. IC peak ini kita peroleh dari persamaan di atas. Jadi beta dikalikan dengan IB peak yang sudah kita ketahui tadi 10 miliampere. Ini 25, ini beta, kemudian 10 miliampere ini adalah IB peak yang sudah diketahui di dalam soal tadi. IB peak 10 miliampere dan beta 25. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung nilai IC peak untuk mendapatkan nilai dari daya output yang disalurkan ke perangkat beban atau daya output yang dikeluarkan oleh
rangkaian penguat daya. Nah, daya luaran atau daya output yang dikeluarkan oleh rangkaian penguat daya ini hanya sebesar 0,625 watt. Yang jelas pasti ini lebih kecil dari daya yang dikonsumsi oleh rangkaian penguat daya itu sendiri, sehingga efisiensinya akan sangat kecil sekali. Jadi 0,625 watt dibagi dengan 9,6 watt. 0,625 watt ini merupakan daya yang dikeluarkan oleh rangkaian, kemudian 9,6 watt ini merupakan daya yang dikonsumsi oleh rangkaian, sehingga efisiensinya sangat kecil, yaitu sebesar 6,5%. Nah, efisiensi ini diperoleh dari cara kita menentukan nilai parameter-parameter RB, RC, kemudian juga VCC. Kemudian juga transistor yang digunakan dia mempunyai beta atau faktor penguatan berapa. Apabila faktor penguatannya semakin kecil, ini juga nanti efisiensinya juga akan semakin kecil. Ini untuk contoh soal ini karena saya menentukan nilai RB, RC, dan VCC-nya ini hanya secara random ya. Jadi efisiensi yang diperoleh dari rangkaian yang dirancang berdasarkan parameter-parameter yang saya tentukan ini ternyata mempunyai efisiensi yang sangat rendah. Nah, artinya apabila kita akan mendesain suatu rangkaian penguat daya kelas A yang mempunyai efisiensi tinggi, artinya kita harus menentukan nilai titik kerja Hi ini secara tepat ya. Secara tepat di tengah-tengah dari daerah aktif atau daerah linear transistor yang digunakan sebagai penguat. Nah, caranya yaitu menentukan nilai RB, RC, kemudian juga VCC, dan pemilihan transistor yang mempunyai bermacam-macam faktor penguatan beta ini. Jadi pada kesimpulannya, rangkaian penguat daya yang kita rancang agar mempunyai efisiensi yang tinggi, maka kita perlu mengatur parameter-parameter ini seoptimal mungkin agar didapatkan daya output yang lebih tinggi daripada daya input yang dikonsumsi oleh rangkaian itu sendiri, sehingga efisiensinya bisa lebih tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan contoh soal penguat daya kelas A. Jadi selanjutnya saya akan memberikan tugas yang serupa dengan penjelasan contoh soal penguat daya kelas A tadi. Di sini gambarlah garis beban DC, tentukan titik kerja Hi dan hitunglah daya masukan, daya luaran serta efisiensi rangkaian penguat daya di bawah ini dengan parameter-parameter berikut. Jadi saya hanya merubah nilai parameter-parameternya saja. Apakah nanti efisiensinya akan lebih tinggi dari pada contoh soal tadi ataukah lebih rendah. Nah, nanti bisa dicari sendiri nilai untuk daya masukan yang dikonsumsi oleh rangkaian, kemudian daya output yang bisa disalurkan ke perangkat beban, dan efisiensinya berdasarkan parameter-parameter yang diberikan pada tugas ketiga ini. Untuk materi dan video perkuliahan ini serta assignment untuk tugas ketiga sudah saya upload ke Elinas sehingga para mahasiswa dapat mengakses materi-materi yang saya berikan ini pada Elinas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.